Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afreza Lutfi Hernanda dengan NIM 220 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi berupa pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dari mata kuliah Perencanaan Wilayah tingkat 3. Berikut merupakan dosen pengampu dari mata kuliah perencanaan wilayah, yaitu pertama itu Pak Asirin, yang dilanjutkan oleh Pak Ayuda Rahman dan Bu Nela Agustin. Berikut merupakan identitas saya, yaitu Afrizal Fernanda, NIM 220 dari kelas RB. Pertama kita masuk ke dalam outline. Yang pertama itu adalah definisi dari teori kinesian sendiri. Lalu yang kedua adalah pokok pemikiran dari teori kinesian. Yang ketiga kita masuk ke dalam penyebabnya, kenapa bisa terjadi kesenjangan wilayah. Lalu yang keempat itu adalah studi kasus dari teori kinesian, yaitu kawasan industri GIC Cikarang. Teori kinesian itu kita melihat pembangunan dari sisi ekonomi serta peran pemerintah dalam pengelola permintaan pasar. Jadi kita dapat garis bawahi bahwa teori kinesian itu adalah teori yang berfokus pada pandangan permintaan itu berfluktuasi, dapat berfluktuasi sehingga dianggap nilai ekonomi secara makro itu tidak efisien dalam menghadapi masa-masa resesi ataupun inflasi. Lalu juga teori ini menghadapi permasalahan yang dianggap dapat memberikan solusi, yaitu berupa intervensi dari pemerintah sebagai penentu kebijakan agar dapat memberikan kestabilan ekonomi dalam siklus bisnis apabila terjadinya resesi ataupun inflasi dalam permintaan yang ada di pasar. Lalu apa itu intervensi pemerintah itu? Intervensi pemerintah itu untuk upaya untuk mempengaruhi dari keputusan-keputusan yang ada di pasar, yaitu keputusan yang dapat dipicu oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam lingkup ekonomi sebagai pengatur dalam keseimbangan pasar yang ada. Intervensi itu dapat berupa kebijakan, dapat juga berupa aturan dari norma-norma yang ada di pasar yang berlaku. Uh, Tujuan dari intervensi ini untuk memperbaiki masalah yang terjadi, juga untuk mendorong pertumbuhan perkembangan ekonomi serta mencegah dari terjadinya kegagalan-kegagalan yang terjadi di pasar. Selanjutnya adalah demokrasi sosial. Demokrasi sosial itu anggapan bahwa negara itu perlu memberi keamanan setelah kesetaraan bagi rakyat dengan melakukan penataan masyarakat. Dilakukannya demokrasi sosial itu dengan upaya untuk mengangkat kepentingan kelas-kelas yang berada di bawah itu serta konsumen untuk mencapai demokrasi yang partisipatif dan aktif dengan langkah-langkah yang dilakukan itu secara kondusif. Demokrasi sosial ini menggabungkan dari berbagai macam unsur-unsur yang ada, ekonomi dengan pasar serta juga dengan intervensi pemerintah yang sebelumnya serta individu, kelompok, dan perusahaan publik yang terlibat di dalam perekonomian. Selanjutnya itu adalah kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi itu memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan wilayah pada suatu wilayah yang mendukung perkembangan dari wilayah itu secara keseluruhan. Jadi yang dilakukan itu adalah melakukan harmonisasi dari wilayah secara keseluruhan, diciptakan keselarasan antara wilayah A dan wilayah B untuk melakukan pembangunan sebagai tindakan preventif dari kesenjangan wilayah yang dapat terjadi di sebuah pembangunan. Lalu kita masuk ke poin outline yang kedua, yaitu pokok pemikiran dari teori kinesian itu sendiri. Jadi terdapat teori basis ekspor. Teori ini melihat dari sisi permintaan sebuah wilayah. Artinya itu suatu wilayah itu kita dapat melihat dari sisi pertumbuhan ekspor barang ataupun jasa yang bersirkulasi dari dalam maupun luar wilayah. Selain itu kita juga dapat melihat pertumbuhan dari wilayah-wilayah itu dengan wilayah-wilayah sekitarnya dari pertumbuhan ekspor dan permintaan yang ada di pasar. Jadi pandangan teori ini memiliki bertindak sebagai pengekspor yang dianggap tumbuh perekonomiannya. Teori ini basis ekspor melihat pentingnya permintaan di wilayah sendiri serta luarnya yang bisa ditentukan dari harga pasar yang ada yang diekspor dari suatu wilayah ke wilayah lain, yang dilihat juga dari dalam wilayahnya itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada tingkat pendapatan wilayah lain, dan ketiga itu harga barang substitusi di pasar wilayah lain.
Uh, Teori ini semakin tingginya kemampuan suatu wilayah dalam mengekspor, dalam memenuhi barang atau permintaan yang diminta wilayah sendiri ataupun wilayah lain, ya asumsikan bahwa semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi dari wilayah tersebut. Selanjutnya adalah teori sirkuler dan kausal kumulatif. Teori ini dijelaskan dinamika dari sebuah organisasi dari serta kesenjangan seluruh suatu wilayah dengan konteks pertumbuhan wilayah. Terdapat dua teori, yaitu Myrdal dan Kaldor. Menurut Myrdal itu, pertumbuhan wilayah itu terjadi secara melingkar atau terkumpul pada suatu wilayah, sehingga pertumbuhan yang terjadi tidak seimbang. Jadi ketika sebuah wilayah itu tumbuh, maka wilayah-wilayah sekitarnya itu akan ikut bertumbuh. Teori ini berlainan dengan teori neoklasik yang pada neoklasik itu disebutkan bahwa wilayah-wilayah tertinggal itu akan mendapatkan manfaat karena terjadi efeknya sebuah spread, efek yang menyebar dari sebuah pembangunan yang ada di pusat. Tapi pada teori ini kenyataannya terjadinya yang namanya backwash atau terjadinya kesenjangan antara wilayah yang di pusat dengan wilayah yang tertinggal yang di sekitarnya itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini mirip seperti teori sebelumnya, yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif. Ini melihat dari pertumbuhan dari hubungan antar industri yang ada di sebuah wilayah. Jadi ketika sebuah industri itu berfungsi sebagai industri pusat, seperti contohnya otomotif, eh, maka akan munculnya rantai-rantai industri lain di ke depan maupun ke belakang juga. Jadi seperti bahan baku dari industri otomotif itu mungkin sebuah nikel apabila itu industri otomotif listrik untuk pembuatan baterai mobilnya itu, maka akan muncul industri yang bergerak di belakang. Lalu ada juga industri yang bergerak ke depannya apabila perusahaan manufaktur otomotif ini ingin mengassemble atau menggabungkan dari industri manufakturnya itu, maka akan muncul pusat industrinya, yaitu industri pembuatan bahan baku uh, otomotif itu sendiri. Uh, jadi teori kutub pertumbuhan ini akan melihat dari wilayah yang berfokus yang terjadi yang ada di pusat dari rantai industri ini. Apabila di tengah-tengah sebuah wilayah itu terdapat sebuah industri yang memusat, maka wilayah-wilayah sekitarnya juga akan saling berhubungan antar industri yang sama. Lalu selanjutnya adalah inti dari pemikiran Keynesian. Jadi inti dari pemikiran Keynesian berdasarkan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya itu, kesenjangan pertumbuhan wilayah itu dapat terjadi apabila mekanisme pasar yang bebas dapat berperan dalam pemenuhan permintaan suatu wilayah yang dapat menyebabkan pertumbuhan wilayah yang tidak teratur secara spasial. Jadi apabila sebuah pertumbuhan permintaan pasar yang terlalu bebas yang kurang dilakukan pengaturan, maka dapat memunculkan efek pembangunan yang tidak merata dan akan berakhir dengan kesenjangan wilayah dengan antara daerah pusat dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kita masuk ke dalam poin selanjutnya, itu apa itu penyebab dari kesenjangan wilayah. Kesenjangan wilayah itu terjadi menurut teori Keynesian itu ada beberapa yang dapat terjadi. Yang pertama itu adalah deregulasi atau dari pasar bebas. Jadi apabila sebuah pasar bebas itu tidak dilakukannya regulasi, maka dapat terjadi kesenjangan wilayah karena tidak adanya kesamarataan antara wilayah A, wilayah yang misalkan maju dengan wilayah B yang misalkan tertinggal. Lalu yang kedua itu ada kelemahan secara struktural. Kelemahan secara struktural ini adalah kelemahan yang dihadapi dari sebuah wilayah secara struktur. Lalu yang ketiga itu adalah investasi yang rendah. Wilayah yang maju punya kesempatan untuk mendapatkan investasi yang tinggi dalam pembangunan industrinya. Namun di wilayah-wilayah tertinggal ini memiliki kesempatan investasi itu rendah, sehingga memicu seringnya itu adalah memicu kesenjangan wilayah itu sendiri. Dikarenakan wilayah yang maju akan selalu maju dikarenakan mendapatkan investasi yang tinggi secara terus-menerus, sedangkan wilayah yang tertinggal itu mengalami penurunan keterhambatan akibat investasinya yang didapatkannya selalu rendah. Lalu yang keempat itu ada permintaan modal serupa seperti investasi yang rendah. Modal-modal yang didapatkan dari sebuah industri itu berpindah dapat memicu kesenjangan wilayah itu sendiri. Yang terakhir itu ada partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah.
pemerintah menjadi sebuah pemegang kekuasaan ketika pembangunan sebuah wilayah yang dapat membuat kesenjangan wilayah apabila terdapat wilayah yang dibangun oleh pemerintah dan terdapat juga wilayah yang tidak dibangun pemerintah. Sering terjadi di Indonesia, sebuah wilayah dibangun memiliki skala prioritas. Jadi beberapa wilayah akan dibangun secara sangat pesat, sangat cepat, sedangkan beberapa wilayah masuk dalam prioritas yang rendah, sehingga memiliki pembangunan yang lebih lambat, sehingga memicu kesenjangan dari wilayah dari itu sendiri. Berikut merupakan poin terakhir dari materi kinesian, yaitu adalah studi kasus, yaitu studi kasus yang saya ambil adalah kawasan industri GIIC, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. GIIC itu adalah kawasan industri yang berada di Cikarang Pusat, berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi. GIIC ini merupakan kawasan industri yang dibangun oleh swasta atau perusahaan yang bernama Delta Mas. Berdasarkan konstelasi wilayah, berdasarkan Perda RT RW Jawa Barat tahun 2009 sampai 2029, di pasal 50 ditetapkan bahwa Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai kawasan wisata industri dan bisnis. Lalu di pasal 54, Kabupaten Bogor dan Bekasi sebagai penyangga sistem PKN, skala kawasan perkotaan serta pengembangan sektor industri. Lalu berdasarkan Perda RT RW Jawa Barat, pasal 18, Cikarang ditetapkan sebagai PKL perkotaan. Lalu di pasal 48 ayat 2 terdapat pasal yang pengoptimalan kawasan industri Cikarang Cikampek. Jadi esensinya adalah di sini sebagai konstelasi wilayah, Kabupaten Bekasi merupakan sebuah eh, kabupaten yang difokuskan dalam sektor industri. Lalu Kecamatan Cikarang, yaitu Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, dan Cikarang Timur, itu ditujukan sebagai kawasan industri yang ditunjukkan dari kondisi yang ada di sekarang, yaitu di existing. Di Cikarang itu terdapat banyak sekali kawasan-kawasan industri yang mulai bertumbuhan, entah itu yang bersifat swasta maupun uh, tidak swasta. Lalu kawasan industri yang saya ambil sendiri yaitu kawasan industri GIC atau Greenland International Industrial Center, merupakan kawasan industri yang direncanakan dari perusahaan swasta yaitu Delta Mas, yang menjadi kawasan bagian dari master plan dari perusahaan Delta Mas ini, yaitu Kota Delta Mas Cikarang yang memiliki luas 3.200 hektar secara keseluruhan, yang terdiri dari 69% area industri, 90%, 19% komersial, dan 12% hunian. Kawasan industri ini yang berada di Cikarang Pusat bersampingan langsung dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi, memiliki luas sekitar 2.150 hektar yang membuka industri bagi para investor dalam maupun luar negeri. Jadi dari Kabupaten Bekasi sendiri sudah membukakan gerbang untuk pengembangan kawasan industri GIIC ini sebagai salah satu kawasan industri yang menjadi terdepan bukan cuma di Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat, tapi juga di Indonesia sendiri, dikarenakan kawasan industri ini dibangun sebagai pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan uh, industri, permintaan-permintaan yang ada di pasar ke luar kawasan Jabodetabek dan juga di dunia. Uh, untuk melatar belakangi mengapa kawasan industri GIC itu ditetapkan. Jadi pemerintah Kabupaten Bekasi itu memiliki banyak lahan peruntukan industri yang masih belum dibangun di khususnya Cikarang. Jadi dibangunnya ini merupakan kerjasama antara pihak dinas yaitu Kabupaten Bekasi serta dengan pihak swasta yaitu perusahaan Delta Mas membangun dan menetapkan kawasan industri internasional atau GIC itu dibangun di Cikarang. Lalu ini merupakan salah satu visi dari Kabupaten Bekasi ini, yaitu adalah membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Lapangan pekerjaan yang sangat ditujukan oleh Kabupaten Bekasi ini adalah lapangan pekerjaan di sektor industri. Lalu dari secara lokasi sendiri, GIC ini berlokasi yang strategis, berada di kawasan Jabodetabek, dekat dengan jalan tol, dekat dengan pusat bisnis yang ada di Indonesia yaitu Jakarta. Lalu apabila kita lihat secara keseluruhan, terdapat aglomerasi dari
GIC ini dengan kawasan-kawasan industri lain. Di Cikarang itu memiliki banyak-banyak sekali kawasan industri seperti MM 2100, Delta Silicon, kawasan industri Egypt, kawasan BIIE, Jawa BK, dan juga Delta Mas sendiri yang terpisah dengan GIC. Nah, peran industri GIC ini sebagai kawasan industri yang ada di Bekasi ini memiliki dua peran besar yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang pertama itu adalah pencapaian peran kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Berkat dari GIC ini, Kabupaten Bekasi memiliki peran tinggi, yaitu memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan penggabungan dari kawasan industri GIC, MM2100, Egypt, dan Jababeka dan lain-lainnya juga. Lalu selain itu adalah memiliki aglomerasi industri otomotif di Indonesia. Jadi kawasan GIC ini memiliki kawasan industri otomotif yang besar. Salah satunya adalah Mitsubishi, terdapat juga Honda dan juga Suzuki. Kawasan-kawasan industri otomotif ini saling beraglomerasi dan bergabung di kawasan GIC ini, berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dari permintaan pasar dalam industri otomotif. Berikut merupakan materi yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.